Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Kali ini kita bakal nyeritain kisah horor dari Twitternya Cerita Setan. Dimana dalam cerita ini Jessie dan ketiga temannya, yaitu Rere, Dion, dan Danang, ingin mewujudkan mimpi mereka untuk bisa sampai ke puncak Mahameru. Dalam pendakian kali ini, ada kesalahan fatal yang dilakuin Rere. Seperti apa perjalanan mereka? Langsung aja kita mulai ceritanya. Tanggal 12 Agustus, Jessie dan teman-temannya memutuskan untuk berangkat ke Gunung Semeru. Setelah mendaki kurang lebih 3 jam, sudah terlihat kembali hamparan danau Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo lagi. Rere mulai mengucapkan lagi omongan anehnya, seakan dia melihat masa lalu itu, di mana dia pernah kerasukan di area ini. Karena cuaca mendung, Danang memutuskan untuk ngecamp di Ranu Kumbolo. Yang jelas-jelas di sini adalah momok bagi mereka semua. Teringat akan semua teror Ranu Kumbolo. Akankah gangguan itu ada lagi malam ini? Batin Jessie. Singkat cerita, tenda selesai didirikan. Setelah makan, mereka memutuskan untuk bertahan di tenda karena hujan udah mulai turun. Ngapain kamu kesini? Pulang. Tiba-tiba Jessie mendengar suara wanita yang menyuruhnya pulang. Bayangan wanita berwajah menyeramkan kembali melintas. Suara itu seperti melarang mereka untuk naik. Menjelang maghrib, tiba-tiba Jessie mencium bau amis darah yang sangat menyengat. Malam itu sangat dingin. Ditambah hawa magis yang bersumber dari alam lain Ranu Kumbolo. Tiba-tiba Danang ini ngedengar suara kereta kuda sedang melintas di arah tenda mereka. Pagi pun tiba. Mereka merasa hanya berputar-putar di tanjakan cinta. Setelah melakukan doa bersama, barulah mereka bisa keluar dari tanjakan cinta. Mereka terus berjalan sampai akhirnya Jessie ini sadar kalau mereka terpisah. Jessie dengan Danang, sementara Dion dan Rere yang tadinya di belakang tidak terlihat lagi. Jessie dan Danang udah sampai di Kalimati, tapi kedua temannya ini belum muncul. Mereka nunggu sampai maghrib, tapi hasilnya nihil. Tanpa pikir panjang, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali turun. Dan benar saja, Dion dan Rere hanya muter-muter di padang savana. Tapi sepertinya ada yang gak beres dari mereka berdua. Mereka lebih banyak diam dan pandangannya kosong. Wajahnya juga sangat pucat. Selama kami ngecamp di Kalimati, Jessie masih mencium bau itu. Dan di sini mulai terdengar suara gending gamelan. Tak butuh waktu lama, Jessie tertidur. Tiba-tiba ia mimpi didatangi sesosok nenek-nenek. Kalian
kasihan, temanmu mengotori tanah Semeru. Suara nenek-nenek itu terdengar sangat menakutkan. Jessie merasa badannya seperti ditindih dan dicekik. Badannya kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Pagi pun tiba. Mereka melanjutkan pendakian menuju puncak Mahameru yang mereka impikan. Rere yang dari kemarin diam tiba-tiba kerasukan nenek-nenek yang ada di mimpi Jessie. Setelah dikasih air yang udah didoain sama Danang, tubuh kerasukan itu seketika jatuh pingsan. Kembali mereka ngecamp di hari ketiga, sambil nunggu kondisi Rere membaik lalu turun. Rere tetap ingin naik sampai puncak. Suaranya terdengar sangat lemah. Dia masih terbaring memejamkan mata. Di situ Jessie nangis sejadi-jadinya ngelihat kondisi sahabatnya. Demi permintaan Rere, mereka memutuskan tetap naik sampai ke puncak Mahameru. Dengan memapah Rere yang lemah, tanggal 16 Agustus 2016, mereka sampai di puncak Mahameru. Terima kasih. Suara itu keluar dari sudut bibir pucat Rere. Mereka pun turun. Singkat cerita, tibalah mereka di Kalimati. Yang tadinya berjajar tenda, sekarang hanya ada hamparan rumput yang kuning mengering. Jessie merasa aneh di sini. Kemana tenda-tenda itu? Padahal jelas-jelas saat di atas mereka tidak bertemu dengan pendaki yang naik. Tiba-tiba Rere ini berteriak, meminta ampun, dan menangis sambil duduk menyembunyikan wajahnya. Turun kalian bertiga. Anak ini akan tinggal di Semeru, ucap Rere dengan suara yang terlihat seperti suara nenek-nenek itu. Jelas di sini Rere kerasukan. Siapa kamu? Danang bertanya. Kemudian Rere yang masih kerasukan ini bilang kalau dia adalah penghuni Semeru yang rumahnya udah dikotori oleh darah anak ini. Makin bingunglah teman-temannya Rere ini. Sebenarnya ada apa ini? Tiba-tiba Rere bangkit dan mau lari. Untungnya Dion sigap menangkap tubuh Rere yang terus mengamuk dan terus-terusan ngomong kalau anak ini harus mati. Setelah dibacain doa, kini Rere pingsan lagi. Jessie terus menangis melihat keadaan yang seperti ini. Teror yang tidak ada henti-hentinya. Setelah Rere bangun dan diberi minum, Jessie bertanya apa yang udah dilakuin Rere saat mereka terpisah. Betapa terkejutnya teman-teman mereka mendengar jawaban Rere yang mengatakan bahwa ia buang air kecil di bawah pohon dengan kondisi sedang haid. Setelah bekas itu disiram, mereka melanjutkan perjalanan turun dengan kondisi Rere yang udah bisa jalan sendiri. Beberapa hari kami berempat
tidak ada komunikasi sama sekali. Sampai akhirnya orang tua Rere memberi kabar kalau Rere sakit semenjak dari pendakian itu. Mereka bertiga yang ngejenguk Rere ngadain selamatan kecil-kecilan untuk kesembuhan Rere. Pengobatan medis udah dijalanin. Hingga keluarga Rere ngajak Rere pindah ke Bandung. Takdir menuntun Rere berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Esa sebulan setelah pendakian itu. Untuk sahabatku Rere, semoga Tuhan melapangkan kuburmu, mengampunkan segala dosa-dosa semasa hidup, dan diberikan tempat terindah di surga. Demikian kisah pendakian ini dari Jessica Pramudita. Memohon Al-Fatihah untuk almarhumah Rere. Selalu kupanjatkan doa ini untukmu. Perjalananmu sudah sampai, menggapai Mahameru. Mimpimu terwujud. Kini beristirahatlah di sisi Tuhan. Demikian kisah pendakian dari Jessica Pramudita. Memohon Al-Fatihah untuk almarhum Rere. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe.